Yang pertama adalah latar belakang. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer dalam menjalankan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kinerja pasar dan kinerja keuangan. Kinerja pasar berhubungan dengan nilai perusahaan di pasar modal. Kinerja pasar suatu perusahaan mencerminkan seberapa baik prospek suatu perusahaan di mata investor. Sedangkan kinerja keuangan yaitu bersifat historis, yang punya arti kinerja keuangan dapat dihitung berdasarkan informasi-informasi sebelumnya. Kinerja keuangan perusahaan juga dapat dilihat dari perbandingan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan data akuntansi. Merger dan akuisisi merupakan salah satu strategi yang cukup banyak diterapkan manajer suatu perusahaan. Menurut Astika pada tahun 2011, teori keagenan berpendapat bahwa entitas merupakan urat nadi dari hubungan-hubungan keagenan dan mencoba untuk memahami perilaku organisasi dengan menguji bagaimana pihak-pihak dalam hubungan keagenan tersebut memaksimumkan utilitas melalui kerjasama. Para manajer dibayar oleh pemilik untuk mengelola entitas yang dipimpinnya dengan tujuan untuk memaksimumkan return on investment dan harga saham. Menurut Gitman pada tahun 2003, tujuan awal diterapkannya strategi ini agar terjadi pertumbuhan perusahaan dengan cepat, mengurangi perusahaan pesaing, menambah keterampilan manajemen dan teknologi, dapat mencapai sinergi, meningkatkan dana, serta meningkatkan likuiditas pemilik. Namun, strategi akuisisi dan merger ini juga menimbulkan beberapa permasalahan. Menurut Surjani tahun 2003, permasalahan utamanya adalah sulit mencapai integrasi yang efektif antara perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Sedangkan menurut Suta pada tahun 2000, permasalahan yang ditemukan oleh merger dan akuisisi diantaranya proses akuisisi sangat mahal karena membentuk suatu perusahaan yang profitable di pasar yang sangat kompetitif adalah tidak mudah. Kesulitan penerapan strategi merger dan akuisisi ini mengakibatkan tidak semua perusahaan mengalami peningkatan kinerja pasar maupun kinerja keuangan sesudah melakukan merger atau akuisisi. Berikut ini adalah data rata-rata harga saham sebagai indikator kinerja pasar, current ratio, return on equity ratio, dan total asset to total debt ratio sebagai indikator kinerja keuangan pada periode 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah, dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi untuk 48 perusahaan pada periode tahun 1991 sampai 2010. Tabel ini menunjukkan bahwa tidak semua indikator kinerja pasar dan kinerja keuangan mengalami peningkatan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Hanya harga saham yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan current ratio, return on equity, dan total asset to total debt mengalami penurunan pada periode 1 tahun sesudah dan peningkatan pada periode 2 tahun sesudah. Tapi hanya return on equity pada periode 2 tahun sesudah yang lebih besar daripada return on equity pada periode 1 tahun sebelum merger dan akuisisi. Yang selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Terdapat peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan sudah merger dan akuisisi. Pada hasil penelitian Alton Bass dan Ibanez 2004 yang meneliti tentang dampak kesamaan strategis antara perusahaan yang merger dan perusahaan yang dimerger pada kinerja keuangan bank merger di Uni Eropa menunjukkan bahwa rata-rata bank merger di Uni Eropa pengembalian modalnya mengalami peningkatan. Hasil pengujian tersebut juga didukung oleh pengujian Kurniawati 2011 tentang pengaruh pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan. Akuisitor juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan. Pada penelitian Muktianto juga menemukan terjadi kenaikan abnormal return yang signifikan setelah melakukan akuisisi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama adalah terdapat peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan sudah merger dan akuisisi. Dan H2, kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan sesudah merger dan akuisisi dengan
menggunakan metode pembayaran tunai lebih baik daripada kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode pembayaran saham. Fenomena gap dan research gap dapat disebabkan oleh adanya perbedaan metode pembayaran dan perusahaan target. Metode pembayaran merger dan akuisisi dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan pembayaran saham. Metode pembayaran merger dan akuisisi akan berdampak pada hak kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham bidding firm atas perusahaan yang terbentuk. Dan yang terakhir yaitu H3, kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan sesudah merger dan akuisisi dengan menggunakan perusahaan target publik lebih baik daripada kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan perusahaan target privat dan perusahaan target kombinasi privat dan publik. Perusahaan target dan merger dan akuisisi dapat berupa perusahaan publik, perusahaan privat, dan kombinasi antara perusahaan privat dan publik. Perbedaan perusahaan target dapat menyebabkan perbedaan kinerja pasar dan kinerja keuangan karena perbedaan kelengkapan informasi perusahaan target yang diperoleh bidding firm. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan publik memiliki keuntungan dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan target dibandingkan dengan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan privat. Selanjutnya yaitu metode penelitian, populasi dan sampel. Objek dari penelitian ini adalah kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan merger dan akuisisi antara tahun 1991 sampai 2010. Metode penentuan sampel yang digunakan berupa non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling dengan ketentuan sampel sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan strategi merger dan akuisisi pada periode tahun 1991 sampai 2010. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah, dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi dengan periode berakhir per 31 Desember. Yang ketiga, terdapat informasi yang jelas mengenai metode pembayaran yang digunakan dalam menetapkan strategi merger dan akuisisi, serta informasi mengenai perusahaan target yang dimerger dan diakuisisi. Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 48 perusahaan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan. Untuk sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari www.idx.com, www.hkx.com dan hk, www.sgx.com, www.asx.com.au, dan Yahoo Finance. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model analisis Pirate Sample t-test yang untuk varian data berdistribusi normal dan model analisis Wilcox-Sign rank test untuk varian data tidak berdistribusi normal. Definisi operasional variabel. Kinerja pasar pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rata-rata harga saham, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas Wiagustini 2010. Current ratio atau CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, rasio profitabilitas Wiagustini 2010, return on equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri. Yang ketiga, rasio solvabilitas
Wiagustini 2010, total aset to total debt ratio sama dengan total aktiva dibagi dengan total hutang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang pertama dapat dilihat dari tabel tersebut. Peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan sesudah merger dan akuisisi. Yang berdasarkan harga saham, terdapat peningkatan kinerja pasar yang tidak signifikan untuk periode 1 tahun sesudah merger dan akuisisi, namun berubah menjadi signifikan untuk periode 2 tahun. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena investor memprediksi hasil dari penerapan merger dan akuisisi tidak akan terlihat dalam periode 1 tahun, tapi akan terlihat dalam periode 2 tahun. Berdasarkan current ratio, terdapat penurunan likuiditas yang signifikan untuk periode 1 tahun dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi. Penurunan likuiditas terjadi karena peningkatan utang lancar jauh lebih besar daripada peningkatan aktiva lancar. Berdasarkan return on equity, terjadi penurunan profitabilitas yang signifikan untuk periode 1 tahun sesudah merger dan akuisisi. Namun, untuk periode 2 tahun penurunannya tidak signifikan. Penurunan profitabilitas terjadi karena dalam waktu 2 tahun, perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi belum bisa mengintegrasikan dengan maksimal 2 atau lebih perusahaan yang digabungkan, sehingga tidak mengalami peningkatan laba bersih yang signifikan sehingga tidak bisa mengimbangi peningkatan ekuitas. Berdasarkan total aset to total debt, terjadi penurunan solvabilitas 1 tahun dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi namun tidak signifikan. Penurunan solvabilitas terjadi karena peningkatan total utang lebih besar daripada peningkatan total aktiva. Untuk hasil yang kedua, perbedaan kinerja pasar dan kinerja keuangan sesudah merger dan akuisisi dengan metode pembayaran yang berbeda. Hasilnya dapat dilihat dari tabel tersebut. Berdasarkan harga saham, kinerja pasar perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan metode pembayaran menggunakan saham lebih daripada kinerja pasar perusahaan dengan metode pembayaran tunai. Berdasarkan current ratio, likuiditas perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan metode pembayaran menggunakan saham lebih baik daripada likuiditas perusahaan dengan metode pembayaran tunai. Berdasarkan return on equity, profitabilitas perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan metode pembayaran tunai lebih baik daripada profitabilitas perusahaan dengan metode pembayaran menggunakan saham. Berdasarkan total aset to total debt, solvabilitas perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan metode pembayaran menggunakan saham lebih baik daripada solvabilitas perusahaan dengan metode pembayaran tunai. Untuk hasil ketiga adalah perbedaan kinerja pasar dan kinerja keuangan sesudah merger dan akuisisi dengan perusahaan target yang berbeda. Dapat dilihat hasilnya dari tabel tersebut. Berdasarkan harga saham, kinerja pasar perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan target publik lebih baik daripada kinerja pasar perusahaan dengan perusahaan target privat dan perusahaan target kombinasi. Hal ini dikarenakan investor dan calon investor dalam menilai perusahaan target lebih mudah menemukan informasi mengenai perusahaan target publik daripada perusahaan target privat. Berdasarkan current ratio, likuiditas perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan target kombinasi privat dan publik lebih baik daripada likuiditas perusahaan dengan perusahaan target privat dan perusahaan target publik. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan target kombinasi privat dan publik memiliki tingkat likuiditas yang lebih baik daripada tingkat likuiditas perusahaan target privat maupun publik. Berdasarkan return on equity, untuk periode 1 tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi, profitabilitas perusahaan dengan perusahaan target publik lebih baik daripada profitabilitas perusahaan dengan perusahaan target privat dan perusahaan target kombinasi privat dan publik. Sedangkan untuk periode 2 tahun sesudah merger dan akuisisi, profitabilitas perusahaan dengan perusahaan target privat lebih baik daripada profitabilitas perusahaan dengan perusahaan target publik dan perusahaan target kombinasi privat dan publik. Berdasarkan total aset to total debt, solvabilitas perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan target kombinasi privat dan publik lebih baik daripada solvabilitas perusahaan dengan perusahaan target privat dan perusahaan target publik.
Pemaparan yang telah disampaikan, dari materi yang telah disampaikan, memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, kinerja pasar perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sesudah merger dan akuisisi. Lalu kesimpulan yang kedua, berdasarkan metode pembayaran, kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan kecuali rasio profitabilitas, lalu sesudah merger dan akuisisi dengan metode pembayaran menggunakan saham lebih baik daripada kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan dengan metode pembayaran tunai. Lalu dari kesimpulan ketiga, berdasarkan perusahaan target kinerja pasar perusahaan sudah merger dan akuisisi dengan perusahaan target publik lebih baik daripada kinerja pasar perusahaan dengan perusahaan target private dan kombinasi, sedangkan kinerja keuangan perusahaan kecuali rasio profitabilitas sesudah merger dan akuisisi dengan perusahaan target kombinasi lebih baik daripada kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan target privat dari perusahaan target publik. Dari kesimpulan tersebut, bagi investor dan calon investor, lebih baik sebelum melakukan pembelian saham perusahaan memiliki 2 tahun sudah merger dan akuisisi, khususnya merger dan akuisisi dengan metode pembayaran menggunakan saham dan perusahaan target publik. Bagi bidding frame, sebaiknya menetapkan perusahaan target yang memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik, sehingga bisa menjadi likuiditas solvabilitas perusahaan. Bagi untuk peneliti selanjutnya, lebih baik bisa menyarankan perpanjangan periode pengamatan peristiwa merger dan akuisisi, menggunakan satu indikator yang paling tepat dalam mengukur kinerja keuangan serta menggunakan alat uji statistik yang sangat berbeda. Selanjutnya, analisis penentuan model merger akuisisi yang sinergis di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pendahuluan, berdasarkan pada fenomena semakin meningkatnya aktivitas merger akuisisi baik di luar negeri maupun di Indonesia dan adanya kontradiksi hasil penelitian tentang kinerja perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, membandingkan hasil kinerja keuangan dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan merger akuisisi yang dijalankan perusahaan. Yang ketiga, merancang serta mengusulkan suatu model merger akuisisi yang dapat menciptakan sinergis. Tabel riset gap kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger akuisisi. Dapat dilihat pada gap terdapat perbedaan temuan hasil penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi dengan hasil berikut. Setelah ditemukan riset gap, peneliti menemukan kerangka pemikiran sebagai berikut. Perusahaan yang sudah go publik di Bursa Efek Indonesia dijadikan menjadi sampel. Dan kerangka pemikiran seperti gambar di samping. Penggabungan usaha terbagi menjadi merger, akuisisi, dan konsolidasi. Mendefinisikan merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan, kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum. Menjelaskan tentang akuisisi adalah penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktivitas neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan usaha yang dilakukan dengan mengalihkan aktiva dan kewajiban perusahaan yang bergabung dengan cara membentuk perusahaan baru. Motif merger dan akuisisi. 2 motif yang mendorong perusahaan menjalankan merger akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Sedangkan motif non-ekonomi adalah motif yang didasarkan
pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi dari pihak pemilik atau dari pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya, motif merger dan akuisisi. Moin pada tahun 2010 menjelaskan manfaat merger akuisisi adalah mendapatkan cash flow yang cepat karena produk, pasar, dan pelanggan sudah jelas sehingga dapat mengurangi resiko gagal bisnis. Yang kedua, menghemat waktu bagi perusahaan untuk memasuki bisnis baru. Yang ketiga, memperoleh kemudahan dana karena kreditor lebih percaya pada perusahaan yang telah berdiri. Sedangkan kelemahan merger akuisisi antaranya yang pertama, proses integrasi tidak mudah karena sulit untuk menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Yang kedua, biaya konsultan dan koordinasi yang sangat mahal. Rumusan hipotesis pertama, H1, capaian kinerja keuangan lebih sering berbeda secara signifikan setelah perusahaan menjalankan program merger akuisisi. Sedangkan H2, capaian nilai perusahaan lebih sering berbeda secara signifikan setelah perusahaan menjalankan program merger akuisisi. Faktor penentu keberhasilan merger akuisisi. HIT pada tahun 2002 dalam Wijaya 2013 menjelaskan bahwa konsep penting yang mengarah pada keberhasilan atau gagalnya merger akuisisi adalah due diligence, pembiayaan sumber daya komplementer, akuisisi bersahabat atau tidak bersahabat, penciptaan sinergi pembelajaran organisasional, dan fokus pada bisnis ini. Faktor penentu keberhasilan merger akuisisi. Kualitas mekanisme corporate governance yang dimiliki perusahaan mendorong capaian kinerja keuangan yang tinggi dan pada gilirannya akan menjamin keberhasilan merger akuisisi yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga, yaitu sebagai berikut. Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penentu keberhasilan merger akuisisi yang dijalankan perusahaan. Mekanisme corporate governance yang dimiliki suatu perusahaan merupakan faktor penentu keberhasilan dari program merger akuisisi yang dijalankan perusahaan. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 sampai 2012. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan menjalankan merger akuisisi. Yang kedua, perusahaan memiliki laporan keuangan 1 dan 2 tahun sebelum dan sesudah dilakukannya merger akuisisi. Teknik analisis data Wilson-Signet ranks test digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi yang dijalankan. Adapun rumus yang digunakan di sini adalah sebagai berikut. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio atau CRR dan cash ratio atau CHR. Digunakan oleh Kumara Satyanarayana pada tahun 2013, Akin Buli dan Kelilum 2013, dan Trivedit Al 2013 dengan rumus CRR sama dengan current ratio dibagi current liability, CHR current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggunakan return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE. Telah digunakan oleh Chuan and Lee pada tahun 2010, Akin Buli dan Kelilum 2013, dan Trivedit Al 2013 dengan rumus ROI sama dengan net income dibagi total aset, ROE sama dengan net income dibagi total equity. Rasio leverage. Rasio leverage menggunakan debt to equity, debt to total equity ratio atau DER, dan debt to total asset ratio atau DER. Telah digunakan oleh Rani et al. 2013, Kumara dan Satyanarayana 2013, dan Kayani et al. 2013 dengan rumus DER sama dengan total debt dibagi total equity, dan DAR
sama dengan total debt dibagi total aset. Rasio pasar. Rasio pasar menggunakan price earning ratio atau PER dan price to book ratio atau PBV sebagaimana telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, yaitu Shanas 2008 dan Stella 2009. Dengan rumus PER sama dengan share price dibagi earning per share dan PBV share price dibagi book value per share. Institutional ownership. Institutional ownership menggunakan indikator presentasi jumlah saham yang dimiliki institusi lain atas seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu Fernandez dan Anson pada tahun 2006 dan Abesi et al. 2012 dengan rumus INWN sama dengan jumlah saham dimiliki institusi dibagi jumlah seluruh saham beredar. Managerial ownership. Variabel ini menggunakan indikator presentasi jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen atas seluruh saham yang diterbitkan perusahaan. Digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu Shen et al. 2006 dan Villempi pada tahun 2013 dengan rumus MGWN sama dengan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, komposisi Dewan Komisaris Independen. Proporsi jumlah anggota Dewan Komisaris dari luar perusahaan terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris digunakan Dirk 2007 dan Petan et al. 2007 dengan rumus BIND sama dengan anggota komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota komisaris. Ukuran Dewan Direksi dan Komisaris. Variabel ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau disingkat dengan BSIZE ditentukan dengan menggunakan indikator jumlah anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana telah digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu Kerr 2007, Vincent et al. 2008, Gill and John 2012 dan Villempi 2013. Hasil pengumpulan data ditunjukkan pada tabel 3 yang terdapat 159 perusahaan yang menjalankan merger akuisisi yang terdiri dari 72 perusahaan pengakuisisi atau bidder firm dan 87 perusahaan yang diakuisisi atau target firm. Perbandingan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Tabel 4 menyajikan hasil analisis perbandingan kinerja keuangan dan nilai perusahaan antara sebelum dan sesudah merger akuisisi. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa A. Kinerja keuangan yaitu ROE berbeda signifikan 3 kali pada tahun 2004, 2008, 2009 dan ROI hanya 1 kali pada tahun 2006. B. Nilai perusahaan yaitu PER berbeda signifikan 4 kali tahun 2000 sebanyak 2 kali, 2001 dan 2006 dan PBV sebanyak 3 kali tahun 2001, 2004 sebanyak 2 kali. C. Likuiditas yaitu GRR dan GHR masing-masing berbeda 1 kali yaitu tahun 2000 dan 2006. D. DAR dan DER tidak berbeda signifikan. E. Tahun-tahun yang tidak tercantum pada tabel 4 menunjukkan tidak ada variabel yang berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon-Rank, maka H1.1 yang menyatakan bahwa capaian kinerja keuangan ROE lebih sering berbeda secara signifikan setelah perusahaan menjalankan program merger akuisisi atau dapat dikatakan diterima. Demikian pula H1.2
yang menyatakan bahwa capaian nilai perusahaan atau PER lebih sering berbeda secara signifikan setelah perusahaan menjalankan program merger akuisisi, atau dapat dikatakan H1.2 diterima. Daftar perusahaan yang mencapai sinergis menjalankan merger akuisisi. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 30 bidder firm yang masuk dalam kategori berhasil atau bersinergis. 30 bidder firm yang memenuhi kriteria berhasil yaitu minimal 4 kali mencapai kenaikan profitabilitas dan atau nilai perusahaan dari 6 kali kemungkinan. Adapun variabel profitabilitas dan nilai perusahaan yang dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi adalah return on investment, return on equity, dan price earning ratio. Pembahasan analisis terhadap faktor-faktor keberhasilan merger akuisisi. Dalam upaya untuk merancang model merger akuisisi yang sinergis, maka dilakukan analisis terhadap 30 bidder firm yang memenuhi kriteria sinergis yang ditetapkan. Analisis data ditunjukkan pada capaian kinerja keuangan dan kondisi mekanisme corporate governance untuk 1 dan 2 tahun sebelum merger akuisisi dijalankan. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 6 dan 7. Tabel 6 menunjukkan rata-rata return on investment dan return on equity berada di daerah penerimaan H0. Ini menunjukkan 30 bidder firming yang bersinergis menjalankan merger akuisisi, mempunyai latar belakang capaian profitabilitas yang baik. Tingkat likuiditas 30 bidder firm sebelum merger akuisisi baik untuk current ratio maupun cash ratio berada di bawah rata-rata industri, walaupun hanya current ratio yang signifikan. Hal ini menunjukkan 30 bidder firm tersebut mempunyai latar belakang likuiditas yang tidak baik. Namun, dapat pula diinterpretasikan bahwa para manajer perusahaan lebih memprioritaskan melakukan investasi pada aset-aset produktif guna mengejar profitabilitas karena ada trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Tingkat solvabilitas 30 bidder firm sebelum merger akuisisi baik untuk debt to asset ratio maupun debt to equity ratio secara signifikan di atas rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki latar belakang solvabilitas yang buruk. Kondisi solvabilitas 30 bidder firm tersebut menunjukkan bahwa para manajer cenderung bersifat risk taker dan risiko yang kemungkinan dihadapi perusahaan adalah ancaman yang berat ketika perekonomian memburuk. Kemudian pada tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata nilai INBN berada di daerah penolakan H0. Ini menunjukkan bahwa saham dari 30 bidder firm yang dimiliki oleh institusi lain lebih dari 50%, sebagaimana telah dikemukakan bahwa institutional ownership yang lebih besar dari 50% menunjukkan kekuatan para investor dalam memonitor kinerja manajemen. Hal ini dikatakan oleh Batala dan teman-temannya pada tahun 1994 dalam Darmono dan Bahtiar pada tahun 2015. Nilai BIND berada di daerah penolakan H0. Artinya, secara signifikan 30 bidder firm memiliki anggota komisaris independen lebih dari 30%. Kondisi ini menunjukkan 30 bidder firm telah sejalan dengan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang board governance. Keputusan tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai good corporate governance, maka jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan. Nilai MGWN berada di daerah penerimaan H0. Ini menunjukkan bahwa jumlah saham dari 30 bidder firm yang dimiliki oleh pihak manajemen kurang dari 5%.
Sejalan dengan temuan Marx dan teman-temannya pada tahun 1989 dalam pakarya Ningsih pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan capaian kinerja keuangan perusahaan akan terjadi pada level kepemilikan 0% sampai 5% dan negatif pada level 5% sampai 25%. Kemudian nilai B-size berada di daerah penerimaan H0. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh 30 bidder firm sekitar 6 orang. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Craig pada tahun 2007 yang membuktikan bahwa ukuran Board of Commissioners yang ideal bagi perusahaan adalah sekitar 6 orang. Model merger akuisisi yang sinergis. Berdasarkan pada hasil analisis data, maka dapat dirancang suatu model merger akuisisi yang diprediksi akan mampu menciptakan sinergis dalam bentuk piktografik. Model tersebut dijelaskan pada gambar 3. Kesimpulannya adalah yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ROE, dan PER sering berbeda secara signifikan. Yang kedua, keberhasilan merger akuisisi ditentukan oleh capaian ROE, dan PER. Dan berdasarkan hal tersebut, diperoleh 30 bidder firm yang memenuhi kriteria bersinergis. Terus, hasil analisis menunjukkan 30 bidder firm tersebut memiliki yang pertama, capaian profitabilitas di rata-rata industri, setiap industri. Yang kedua, good corporate governance sangat memadai atau dominan. Terus yang ketiga itu ada tingkat likuiditas di bawah rata-rata industri dan solvabilitas di atas rata-rata dari industri. Terus simpulan yang terakhir dilihat dari kondisi likuiditasnya dan solvabilitasnya dari 30 bidder firm yang sinergis menjalankan merger akuisisi menunjukkan bahwa manajer perusahaan bersifat risk take, dan salah satu prinsip dalam manajemen keuangan adalah high risk high return. Selanjutnya ada saran bagi pemerintah yang selaku pembuat regulasi dan bagi perusahaan yang ingin melakukan merger akuisisi, itu akan lebih baik apabila setiap perusahaan itu mempunyai latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kinerja keuangan yang baik, terutama capaian profitnya. Terus yang kedua, memiliki corporate governance yang memadai, terutama dalam struktur kepemilikan saham, struktur keanggotaan Dewan Komisaris. Terus yang ketiga itu para manajer perusahaan hendaknya bersifat risk take atau kemampuan meminimalisir resiko. Terus rekomendasi untuk penelitian yang akan datang adalah yang pertama itu mengikut sertakan target firm sehingga tipe merger akuisisi dapat dianalisis terlebih dahulu. Terus yang kedua, menganalisis perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan dalam menjalankan merger akuisisi sehingga kondisinya dapat dibandingkan dengan perusahaan yang sudah berhasil sebelumnya. Terus yang terakhir itu menambah jangka waktu analisis sehingga evaluasi terhadap hasil merger akuisisi yang dijalankan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dilakukan untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.